Hampir semua manusia di muka bumi ini tuh pakai GPU-nya Nvidia. Menurut data aja, per Q1 2025 aja ada 92% PC user yang pakai GPU-nya Nvidia. Jadi kenapa sih orang-orang nih suka banget pakai GPU-nya Nvidia? Khususnya kita nih, para gamers seneng banget pakai GPU-nya GeForce RTX. Ya alasannya apalagi kalau bukan karena fitur-fitur yang disediakan ini tuh bejibun. Mulai dari kemampuan ray tracing-nya, lalu ada DLSS 4 Super Resolution dan Multi-Frame Generation, lalu juga ada Nvidia CUDA yang bisa dipakai buat ngebantu untuk video editing sampai untuk ngegenerate gambar AI. Yang semua fitur ini Nvidia menyebutnya sebagai fitur yang game changer. Dan di sini gue akan bahas satu-satu fiturnya, apakah memang se-worth it itu fitur-fiturnya sehingga kita mayoritas PC user tuh pakai GPU-nya GeForce RTX. Nah, kalau dari gue pribadi sendiri aja sih, ya karena fitur-fitur tersebut lah alasan gue juga menjadi usernya GPU Nvidia itu sejak GPU GeForce RTX 2060, terus upgrade ke GeForce RTX 3060 12GB, dan mungkin selanjutnya gue akan consider nih untuk upgrade ke GeForce RTX 50 series. Salah satunya di sini adalah model dari Palit GeForce RTX 5070 Gaming Pro, yang mana ini merupakan salah satu model dari GeForce RTX 5070 yang punya harga cukup terjangkau, tapi dia di sini bisa kasih desain triple fan. Nah, secara spesifikasi GeForce RTX 5070 itu punya arsitektur baru bernama Nvidia Blackwell, yang mana arsitektur ini membawa CUDA cores 4% lebih banyak dari generasi sebelumnya, dan juga upgrade dari sisi RT Core yang udah generasi keempat, plus juga Tensor Core-nya yang sekarang udah generasi kelima. Selain dari arsitektur baru, GeForce RTX 5070 juga menggunakan tipe memori baru yaitu adalah GDDR7 yang punya bandwidth lebih kencang dan lebih power efisien. Dan dari semua upgrade ini, GeForce RTX 5070 itu punya total graphics power yang tidak terlalu jauh dari generasi sebelumnya, yang di sini tuh hanya memakan 250 watt saja. Dan tentunya masih sangat bisa di-pair dengan power supply 600 sampai 650 watt, yang mana ini sudah masuk ke dalam rekomendasinya Nvidia. Nah, di dalam kelengkapan GPU Palit ini sendiri kita mendapatkan kartu garansi dan juga kartu ucapan. Lalu di sini ada stiker eksklusif dari brand Palit. Lalu di sini ada desk mat berukuran kecil. Kemudian ada konverter 2x8 pin ke 12 VHPWR. Dan tentunya GPU-nya itu sendiri. Oke, untuk desain dari GPU Palit sendiri, dia secara dimensi cukup bulky dengan ketebalan 3 slot. Namun dibalik dimensinya yang bulky, ternyata memang secara build quality ini GPU benar-benar mewah. Karena selain backplate-nya yang berbahan metal, di bagian samping-sampingnya ini tuh juga berbahan metal yang cukup tebal. Sebab bagian ini tuh dibuat serigid mungkin oleh Palit karena ini tuh berfungsi sebagai anti-bending sekaligus juga merupakan ventilasi heatsink. Dan hal ini membuat desain GPU-nya jadi cukup unik karena tidak mengekspos heatsink GPU-nya dari bagian samping. Nah, buat yang suka RGB build, GPU ini juga punya LED RGB di bagian tulisan Gaming Pro, yang mana ini tuh juga bisa diatur via software. Oke, GPU Palit GeForce RTX 5070 Gaming Pro ini akan gua pakai nih untuk nyicip fitur-fiturnya GPU Nvidia. Dan karena nanti juga akan berkaitan dengan gaming test dan productivity, ini dia nih spek lengkap PC yang gua pakai untuk tes fitur-fitur GPU-nya Nvidia. Nah, fitur pertama yang terlintas dari nama GPU GeForce RTX adalah apalagi kalau bukan fitur ray tracing-nya, bahkan sampai punya nama RTX On. Mungkin ray tracing itu bisa-bisa aja dijalankan pada GPU non GeForce RTX, tapi di sini ada satu fitur ray tracing yang sampai detik ini hanya GPU GeForce RTX saja yang bisa menjalankannya, yaitu adalah ray reconstruction. Ini adalah fitur ray tracing yang disempurnakan lagi menggunakan AI dari GPU Nvidia, sehingga secara visual bisa terlihat lebih detail lagi. Yang di sini tuh kalian bisa lihat melalui reflection di dalam video games ataupun dari shadow yang dihasilkan. Kemudian juga di sini GPU Nvidia bisa dibilang sebagai pioneer real-time path tracing. Bisa dibilang ini merupakan teknik ray tracing yang lebih kompleks sehingga secara visual bakal lebih realistis. Nah, bisa dilihat pada game Cyberpunk 2077 tanpa dan dengan ray tracing, secara visual sih memang bisa terlihat nih perbedaannya. Ray tracing mampu nih memvisualkan refleksi dan shadow lebih realistis. Tapi jika diaktifkan nih fitur path tracing-nya, maka visualnya nih ternyata bisa jauh lebih hidup.
Objek yang berpaling dari sumber cahaya nampak jadi jauh lebih gelap, dan ini nih seperti bagaimana reaksi pantulan cahaya yang terjadi di dunia nyata. Dan selain Cyberpunk, ada juga game terbaru seperti Doom The Dark Age, yang mana game ini tuh terforce enable fitur ray tracingnya, alias gamenya sudah berjalan dengan ray tracing dan kita tidak bisa menonaktifkannya. Maka dari itu di sini diberikanlah opsi path tracing yang secara output visual tentunya membuat visual dari game ini jadi lebih hidup lagi. Selain ray tracing, apalagi kalau bukan fitur Nvidia DLSS. Bahkan gue pribadi aja tuh sampai ketergantungan sama fitur ini dan jadi deal breaker banget nih kalau sebuah GPU itu tidak memiliki fitur Nvidia DLSS. Sebab konsep upscaling milik Nvidia ini dipadukan dengan AI sehingga visualnya jauh lebih baik dibandingkan teknik upscaling lain. Bahkan lambat laun fitur ini tuh juga selalu di-upgrade sehingga semakin sulit sekali membedakan gambar yang di-upscale dengan resolusi natif. Apalagi sekarang udah ada versi Nvidia DLSS 4 yang mana kali ini membawa transformer model. Bisa dilihat nih, DLSS Performance dengan transformer model punya visual yang lebih improve lagi dari DLSS Performance dengan CNN model. Yang mana model ini tuh digunakan pada versi DLSS sebelumnya. Bahkan jika di side by side dengan resolusi natif, hampir sulit banget nih dibedakan antara keduanya. Dan lagi ini hanya menggunakan mode performance aja. Nah, selain upgrade dari sisi upscaling, pada DLSS 4 ini Nvidia juga menawarkan sebuah fitur baru bernama Multi-Frame Generation. Dan sesuai namanya, kali ini kita bisa menikmati 3 kali sampai 4 kali frame generation pada game-game yang sudah support. Alhasil, game yang dimainkan ini tuh bisa dapat ekstra FPS sampai ratusan. Tentu hal ini membuat settingan game paling berat seperti path tracing di Cyberpunk yang sebelumnya ini agak sulit untuk berjalan di 30 FPS, tapi berkat multi-frame generation, gamenya bisa berjalan hingga 80-an FPS. Begitupun juga pada game terbaru seperti Doom The Dark Age yang dengan fitur path tracing aktif dengan adanya multi-frame generation, di sini kita bisa dapat FPS hingga ratusan. Ya, intinya sih tinggal sesuaikan aja nih settingan multi-frame generation-nya yang nyaman dengan kalian. Nah, kemudian di sini tuh ada satu fitur gaming yang cukup membantu gamers kompetitif, yaitu adalah Nvidia Reflex. Fitur ini tuh bakal meminimalisir input latensi dengan cara mensinkronkan render queue antara CPU dan GPU. Dalam game kompetitif yang CPU bound, ada situasi di mana CPU ini terlalu cepat memproses sebelum GPU berhasil merender gambar. Sehingga di sini tuh menyebabkan efek gamenya tuh menghasilkan input delay yang cukup terasa. Maka dengan Nvidia Reflex, antara CPU dan GPU tuh disinkronkan rendernya sehingga akan meminimalisir input delay dari gamenya. Terlihat frame time antara CPU dan GPU pada game Marvel Rivals itu tuh lebih rapi saat Nvidia Reflex diaktifkan. Dan kemudian pada game seperti Valorant juga yang kompetitif, Nvidia Reflex tuh membuat waktu render dari CPU ke GPU itu lebih minim, sehingga gamenya juga bakal lebih minim input delay. Oke, selain fitur-fitur gaming, Nvidia juga melengkapi GPU GeForce RTX dengan software-software yang sangat useful untuk productivity. Salah satunya adalah di sini Nvidia Broadcast yang ngebantu banget nih buat yang suka live stream. Oke, di sini gue mau kasih lihat ke kalian fitur-fitur dari Nvidia Broadcast yang mana fitur-fiturnya ini tuh sebenarnya cukup membantu kalian buat yang seneng bikin konten. Karena di sini tuh ada fitur seperti virtual background yang ngasih background blur nih yang dari tadi gue aktifin, ngasih background blur. Nah, terus juga di sini ada fitur untuk mereplace latar video kalian tuh, kayak dikasih video yang lagi diputar atau mungkin dikasih juga gambar itu juga bisa supaya live stream kalian lebih menarik. Nah, selain itu ada juga fitur auto frame yang mana ini bikin kayak webcam itu seolah-olah ngikutin gerakan muka gua tuh. Nah, kalau lagi gerak tuh dia ngikutin. Nah, selain auto frame di sini ada fitur yang menurut gua agak nge-cheat sih karena ini kayak kalian tuh bisa bikin video sambil baca skrip dan seolah-olah mata kalian tuh kayak lagi ngeliat ke arah webcam, yang padahal mata gue nih lagi nggak ngeliat ke webcam, ini mata gue lagi ngeliat ke arah yang lain. Tuh, ini cukup nge-cheat sih. Misalkan kalian mungkin mau pakai untuk kayak lagi sidang skripsi gitu, terus kayak pengen baca contekan itu tuh bisa tuh. Nah, itu namanya fitur eye contact. Nah, di sini ada fitur baru yang bernama Virtual Key Light. Ini kan bisa kalian lihat ya, sisi sebelah sini kan muka gue tuh gelap gitu, kayak nggak ada lighting dan kurang oke lah kelihatannya. Nah, dengan Virtual Key Light ini, muka gue tuh jadi
lebih terang dan sisi sebelah ini kayak dikasih lighting dan lebih proper kan untuk dilihat. Nah, oke, selain fitur-fitur untuk webcam, di sini Nvidia Broadcast juga punya fitur-fitur untuk sebuah mikrofon ya. Kayak di sini ada noise removal yang fitur ini tuh membantu untuk supaya suara kita terdengar minim bising ya, minim noise lah. Misalkan ruangan kalian tuh kurang kedap gitu. Jadi ini cukup membantu sih. Dan di sini ada fitur baru bernama Studio Voice yang mana sih ini fiturnya untuk mengenhance suara rekaman kita jadi kayak studio recording, yang mana sih tadi gue udah tes itu suara gue tuh kayak kedengeran lebih tebel dan kayak ada ngebas-ngebasnya dikit lah. Nah ini kita tes ya. Nah ini fiturnya udah gue aktifin dan tes 1, 2, 3 ini adalah suara gue ketika fitur Studio Voice-nya diaktifkan. Dan tes 1, 2, 3 ini adalah ketika suara gue fitur Studio Voice-nya dimatikan. Kemudian buat kalian yang di sini suka menjalankan lokal AI atau kalian memang seorang pelajar yang sedang mempelajari AI model, di sini tuh Nvidia memfasilitasi GPU ini dengan software ChatRTX. Ini software seperti ChatGPT tapi versi offline alias tanpa internet. Dan ya, ini tuh bisa dipakai gratis seumur hidup selama nih kalian pakai GPU-nya GeForce RTX. Nah, di sini tuh kita bisa pakai software ini untuk sekedar tanya-tanya aja ala ChatGPT. Bahkan di sini sampai juga bisa dipakai untuk menganalisa dokumen berbasis teks. Nah, untuk memboost productivity itu nggak cuma dari sisi software aja, tapi juga dari hardware GPU-nya. Yang di sini GPU GeForce RTX 50 series semuanya itu dilengkapi dengan encoder AV1. Yang kelebihan dan fungsi dari encoder ini adalah misalkan kalian di sini suka melakukan live stream dan kecepatan internet kalian itu cukup terbatas dan nggak kenceng-kenceng amat, di sini kalian tetap bisa mendeliver kualitas video yang oke. Karena kalau mau kualitas video streamnya itu bagus, bitrate-nya perlu tinggi. Namun ini juga harus diimbangi dengan kecepatan internet kalian. Karena kalau kecepatan internetnya itu tidak bisa menyamai dengan kualitas bitrate dari video tersebut, ya alhasil live streamnya bakal nge-lag. Jika ini terjadi, ya kita mau nggak mau harus nurunin bitrate videonya dan berujung kualitas streamnya jadi nggak sebagus itu. So, dengan encoder AV1 ini kita bisa menghasilkan video dengan kualitas visual yang lebih baik tanpa perlu meningkatkan bitrate videonya. Karena encoder ini tuh 40% lebih efisien daripada H264 yang merupakan encoder tradisional dan paling umum dijalankan sampai saat ini. Aduh, banyak banget nih di sini fitur-fiturnya GPU GeForce RTX yang sampai titik ini aja sih kayaknya udah kelihatan ya kenapa GPU GeForce RTX ini tuh banyak dipilih oleh mayoritas PC user. Tapi di sini sebenarnya gue bahkan belum membahas alasan terbesar kenapa GPU GeForce RTX ini tuh bisa mendominasi pasar selama bertahun-tahun dan tidak tergoyahkan. Yap, apalagi kalau bukan kehadiran dari Nvidia CUDA. Yang mana hal ini bisa membuat GPU GeForce RTX itu dipakai untuk mengakselerasi segala hal, gak cuman gaming doang. Salah satunya di sini gue coba tes ekspor video 4K dengan format Cinema Raw di Adobe Premiere Pro. Nah, di sini ketika gue render dengan CUDA, di sini bisa selesai lebih cepat di 1 menit 26 detik aja dibandingkan dengan hanya mengandalkan software. Terus gue juga coba pakai di Adobe After Effects untuk kerjain efek compositing dan special effect air hujan. Nah, di sini ketika di render menggunakan CUDA, ini tuh bisa selesai dalam total waktu 14 detik saja. Dibandingkan jika hanya mengandalkan software, itu tuh bisa selesai di 21 detik. Sehingga punya selisih waktu nih sekitar 33% lebih cepat. Dan kalau udah masuk ke kerjaan 3D sih, di sini punya fitur bernama Nvidia Optics, yang mana ini bisa nge-boost performa render dengan bantuan RT Core yang dimiliki GeForce RTX. Nah, untuk hasilnya di sini Blender BMW yang sering umum dipakai tes. Nah, render pakai CUDA udah cepet banget kan? Tapi ternyata bisa lebih kencang lagi kalau pakai Optics. Kemudian pada project Blender yang lebih kompleks seperti Classroom, nah di sini tuh tetap bisa diselesaikan dalam hitungan detik saja. Nah, buat ngolah AI seperti Large Language Model, GPU GeForce RTX 5070 tuh bisa dapat performance sampai 96 token per second. Yang tentu ini 9 kali lipat lebih kencang dari hanya pakai CPU aja. Dan gimana kalau buat AI yang berbasis gambar? Nah, pada model Stable Diffusion 1.5 untuk mengenerate satu gambar aja itu hanya memakan waktu 3 detik doang. Yang tentu ini udah nggak bisa dibandingin kalau hanya mengandalkan CPU saja.
Dan untuk model yang lebih besar seperti Stable Diffusion XL, nah itu hanya tetap perlu hitungan detik untuk mengenerate satu gambar, yang mana perlu waktu cukup lama nih jika di-generate menggunakan CPU. Dan terakhir, Nvidia juga kasih pembaruan quality of life dari sisi software GPU-nya. Ya, mungkin dulu kalian kenal nih yang bernama GeForce Experience. Nah, sekarang udah berubah dan lebih dijadikan unifikasi untuk mengakses berbagai macam fitur yang kali ini tuh dinamai Nvidia App. Nah, di sini kita bisa mengakses langsung berbagai macam software dan tools eksklusif milik Nvidia seperti Nvidia Broadcast dan Chat RTX yang sebelumnya udah gua demokan. Lalu di Nvidia App ini kita bisa meng-override berbagai macam settingan di dalam game tanpa perlu membuka gamenya langsung, seperti mengatur DLSS frame generation dan juga DLSS super resolution. Dan tentunya di Nvidia App ini juga menyediakan hal yang paling esensial, yaitu adalah mengupdate driver sebuah GPU yang di sini bisa dilakukan dengan sangat mudah. Atau di sini kita pun juga bisa menginstal versi driver berbeda, misalkan mau menginstal studio driver dari GeForce RTX. So, bisa disimpulkan berdasarkan penjabaran fitur-fitur tadi, GPU ini tuh bisa dibilang bug sebuah komputer kedua. Karena banyak sekali hal-hal yang cukup kompleks itu bisa diselesaikan dan dikerjakan oleh sebuah GPU. Sehingga menjadi sangat mubazir sekali kalau melirik benda satu ini tuh sebagai alat untuk bermain game saja. Walau sih gue pribadi juga sangat setuju dan masih kekeh nih kalau upgrade GPU itu ya untuk mendapatkan FPS yang lebih tinggi dari GPU sebelumnya. Tapi sekarang kan komputer itu bukan sekedar alat untuk menjadi mesin ketik atau untuk memenuhi kebutuhan entertainment aja. Karena berkat benda satu ini, kita bisa menghasilkan sebuah karya atau konten dari sebuah komputer. Dan gua rasa sih GPU dari Nvidia alias GPU GeForce RTX adalah satu-satunya GPU yang bener-bener matang untuk memfasilitasi hal tersebut. Dan buat kalian yang tertarik sama GPU Palit ini, bisa mampir aja ke official store Nvidia GeForce yang ada di berbagai marketplace. Tapi kasih tahu gue dong, apa sih yang menjadi alasan kalian untuk mengupgrade sebuah GPU? Dan bakal dipakai apa jika kalian memang merakit sebuah komputer atau membeli sebuah laptop? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan mungkin sih segitu aja untuk videonya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri. See you on the next video.